Ada lagi? Izin bertanya sedikit, Pak. Siapa nih? Bung Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi. Silakan. Ya. Dari Mbak Ayu tadi sudah cukup, apa ada tambahan? Sudah, Bapak. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Silakan, Ashabul Kahfi. Baik, Pak. Tadi sempat disinggung bahwa judul penelitian itu perlu ada kebaruan. Nah, misalnya kita dalam penelitian itu ingin menggunakan semacam media simulasi PET misalnya, apakah itu perlu juga ada kebaruan atau gimana, Pak? Gimana maksudnya? Misalnya kita mengambil media simulasi PET, apakah dalam penelitian itu perlu ada kebaruan atau semacamnya atau tidak, Pak? Kira-kira begitu sih. Oke. Simulasi PET itu kumpulan simulasi sederhana yang dibuat oleh tim di Colorado University pada tema-tema spesifik tentang sains, khususnya fisika ya. Ada matematik, saya lihat ada kimia, ada biologi beberapa. Jadi kita diizinkan menggunakan simulasi yang dikembangkan oleh orang lain, boleh. Jadi judul kita misalnya, kita akan gunakan simulasi PET itu boleh, enggak apa-apa. Tapi kita harus menuliskan bahwa yang kita buat itu, yang kita gunakan itu dibuat oleh orang lain. Nah, karena yang kita buat, yang kita gunakan ini sudah buatan dari orang lain, sekarang kita tinggal tanya diri kita, setelah anak-anak itu belajar pakai PET, kita mau apa berikutnya? Nah, disitulah bisa kejar kebaruannya. Jadi mungkin akan ada LKPD-nya, student worksheet-nya yang berbeda. Jadi supaya dia mudah mengerti sesuatu, ada lembar kerja yang kita buat yang memandu si peserta didik untuk mengerti sesuatu. Bisa paham dia tentang prosedur, sehingga dia punya kreativitas prosedural lebih baik. Bisa kita arahkan punya kemampuan problem solving yang bagus. Ketika dia main simulasi PET itu, dia bisa mengerti tentang konsep lebih baik, dia mungkin bisa menyelesaikan masalah lebih baik, dan si LKPD yang pemecahan masalah, yang support PET itu, bisa jadi kebaruannya, karena orang lain mungkin belum mengembangkan. Jadi nanti yang pertama, supaya dapat kebaruannya, kita coba kumpulkan referensi tentang rencana kita. Jadi search di Google Scholar simulasi PET, udah berapa riset. Mereka sudah ngerjakan ini, mereka sudah ngerjakan ini, ngerjakan macam-macam pilihan pekerjaannya, dan kita akan bisa membedakan, oh ini orang sudah kerjakan, ini sudah dikerjakan, oh ini belum, saya mau masuk bagian itu. Nah, disitulah kebaruan itu, untuk menutup ada bedanya yang sedang kita kerjakan dengan orang lain kerjakan. Nah, contohnya begini, misalnya, riset saya ingin buat simulasi komputer. Kemudian saya cek di PET, ternyata di PET itu sudah ada. Kalau yang saya akan buat itu tidak lebih baik yang ada di PET, maka tidak usah saya buat, ngapain? Jadi kalau yang kita rencanakan itu tidak lebih baik dari yang sudah ada, buat apa? Nah sekarang yang kita pikirkan, bagaimana yang ada, yang sudah ada ini, bisa kita gunakan, dan untuk apa gitu. Jadi itulah kebaruan kita. Jadi bukan masalah, ini sudah ada, orang sudah buat, kemudian karena sudah ada, kita dianggap tidak ada kebaruan, enggak juga begitu. Jadi misal, ambil contoh nih, sederhana. Kebaruan itu tidak semata-mata pada produk. Kebaruan itu bisa pada proses. Kebaruan itu juga bisa pada metode penelitiannya. Jadi, contoh,
biasa kita lihat orang ini kelas eksperimen, ini kelas kontrol, dibandingkan. Model belajar A konvensional dibandingkan. Model belajar B konvensional dibandingkan. Coba sekali-sekali kita penelitian, misalnya model A, satu kasih model B, bandingkan. Maka dia ketemu baru. Ada kebaruannya, karena mungkin belum pernah ada orang yang bandingkan, sama-sama dikasih perlakuan begitu. Ada bayangannya, Mas Ashabul Kahfi? Insya Allah, Pak. Berarti misalnya di kelas A itu diberlakukan metode praktikum, kemudian di kelas B diberlakukan model demonstrasi. Apakah masih sama dengan kelas kontrol atau udah ada kebaruan? Jadi begini, membandingkan dua hal itu setara. Jangan satunya pakai semua bagus di situ ya. Model belajarnya bagus, dikasih simulasi komputer bagus, ada bahan ajar bagus. Kelas satunya nggak dapat apa-apa, ini nggak fair ini. Jadi membandingkan itu kalau misalnya dia pakai media, misalnya tadi Ulfa buat media, kelas A dikasih media, kelas B dikasih media yang sama. Nah, media yang kelas A mungkin pakai model belajar yang direncanakan. Yang ini pakai media tapi konvensional. Jadi membandingkannya tuh sama-sama modelnya ada, sama-sama medianya ada. Ini kalau misalnya modelnya sama, ini medianya begini, tapi di kelas sebelah itu harus ada, kita pikir medianya apa dia belajar. Jadi jangan sampai yang satu difasilitasi semua bagus, yang ini nggak ada apa-apanya, kan kasihan. Jadi membandingkan itu harus sebanding dia. Satu misalnya tadi pakai model, satu mau dibandingkan pakai metode tertentu, Anda pas juga. Jadi model ya dibandingkan model lain, metode dibandingkan metode lain. Begitu supaya perbandingannya itu lebih mudah kita tulis. Jadi kalau dari awal kita sudah mengkondisikan tidak adil, maka tidak bagus. Nggak laku nanti tulisannya. Kecuali punya tulisan jurnal sendiri, terbitin sendiri, edit sendiri, layout sendiri, nanti upload sendiri, nanti rujuk sendiri, nanti yang baca nggak ada. Nanti pas sudah jadi dosen, nanti suruh mahasiswanya baca tulisan dosennya sendiri. Karena orang lain jarang baca.